Oke, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karis Kristopinem. Saya jurusan Teknik Informatika dari salah satu universitas di Medan, yaitu Universitas Metodis Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan sekaligus membuat bagaimana itu struktur jaringan wireless local area network atau biasa disebut dengan WLAN. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer atau CPT. Nah, oke. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Di sini pertama saya pergi ke atau kita pergi ke Endevis. Nah, di sini kita membuat beberapa PC. Satu, dua, tiga. Ini agak dirapikan ya. Nah, di sini kita sudah membuat 3 PC dengan nama PC 0, PC 1, dan PC 2. Setelah itu, kita ambil server. Masih tetap di bagian Endevis tadi ya. Server, coba server 2 server itu dengan nama server 0 dan server 1. Lalu setelah itu kita ambil switch. Nah, ini ini switch. Di sini kita pakai switch yang 295024. Nah, di sini kita pakai dua switchnya. Oke. Nah, untuk pertama ini dulu. Lalu di sini kita tarik kabel atau kita gunakan kabel untuk menghubungkan dari server 0 ke switch 0. Di sini kita menggunakan kabel copper straight through. Kenapa menggunakan ini? Karena kabel straight through ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Kita coba ya. Di sini dari server 0 gunakan fast Ethernet 0. Nah, lalu kita tarik ke switch 0. Di sini kita pakai fast Ethernet 24. 0 per 24. Oke. Begitu juga dengan server 1. Klik fast Ethernet. Lalu menggunakan fast Ethernet 0 per 23. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan dari switch 0 ke switch 1 menggunakan kabel crossover. Kenapa crossover? Karena kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Ini kan switch kita pakai ini saja fast Ethernet 0 per 22 kita hubungkan ke switch 1. Nah, kita hubungkan dengan fast Ethernet 024. Oke. Kalau masalah menghubungkan menggunakan fast Ethernet tadi saya rasa tidak akan berpengaruh ya. Itu hanya sebagai portnya saja mungkin. Oke, setelah itu kita hubungkan PC ke switch. Menggunakan apa? Seperti yang saya bilang tadi, karena kita mau menghubungkan perangkat PC ke switch, itu kan perangkat yang berbeda. Berarti harus kita gunakan yang straight through. Oke, di sini kita buat fast Ethernet 0. Sini kita buat fast Ethernet 0 per 1. Begitu juga dengan PC yang lainnya. Fast Ethernet 0. Sini fast Ethernet 0 per 2. Begitu juga ini fast Ethernet 0 per 3. Nah, oke. Nah, di sini untuk jaringan yang menggunakan kabel ini sudah oke. Jadi di sini kan masih ada titik orange. Nah, titik ini melambangkan dia masih mencoba. PC ini dengan switch ini masih mencoba untuk terhubung satu sama lain. Nah, ini sudah berubah ya. Sudah menjadi hijau, itu tandanya sudah terhubung. Nah, oke, tinggal satu lagi. Oke ya. Sudah terhubung semua. Nah, untuk uji coba bahwasanya ini memang betul sudah terhubung, kita bisa sebelum itu ini kita buat dulu IP address-nya. Caranya klik di PC. Nah, kita pergi ke desktop
Nah, di sini ada IP configuration. Di sini kita pilih aja static karena kita buat sendiri. IP-nya 192.168.1.1. Langsung kita type saja. Nah, di sini untuk subnet mask kita masih pakai yang default saja. Oke, kita close. Itu juga dengan PC yang satu. IP configuration 192.168.1.2. Oke ya, tap. Oke, maaf. Kita ulangi 192.168.1.2. Nah, oke ya. Mungkin tadi ada kesalahan. Nah, lalu setelah ini keluar, kita close kembali dengan PC yang terakhir atau PC 2. Sini kita buat lagi IP configuration-nya 92.168.1.3. Tap, oke, selesai. Nah, di sini ini kan sudah kita buat IP address-nya. Nah, di sini juga kita buat kembali IP address-nya untuk si servernya. Caranya seperti yang tadi, klik server 0. Ini server ini diklik sekali. Nah, kita pergi ke desktop IP configuration. Nah, di sini kita buat 192.168.254. Ini langsung kita buat maksimalnya. Kita tap. Oke. Sudah ada. Close. Lalu server satunya kita buat lagi IP configuration 192.168.1.253, turunan dari server 0 tadi. Lalu kita tap, oke, selesai. Nah, untuk uji coba bahwasanya ini memang betul-betul terhubung, ada dua cara. Pertama, menggunakan ping. Nah, caranya itu kita klik ini salah satu PC di sini, bebas terserah PC yang mana aja. Kita klik, lalu pergi ke command prompt. Di sini tinggal kita ketik ping. Nah, kita coba hubungkan ke server 0. Berarti kita ping di sini 192.168.1.254. Kita enter. Nah, oke ya. Nah, di sini sudah terhubung. Lalu kita coba ke server 1 ping 192.168.1.253. Kita enter. Oke. Udah terhubung ya. Nah, itu cara pertama untuk ngetes bahwasannya itu memang terhubung atau tidak. Nah, cara yang lebih simpel ada lagi. Itu kita menggunakan simple PDU. Ini tinggal kita klik, kita tekan, misalnya kita pakai yang PC 2 deh. PC 2. Nah, ini kan di sini sudah ada gambar surat nih. Langsung kita coba hubungkan ke server 0. Oke. Nah, di sini bakal ada keluar statusnya successful. Oke, berarti ini memang betul-betul sudah terhubung. Kita coba lagi simple PDU dari PC 1 ke server 1. Oke ya, memang sudah terhubung. Nah, itulah dua cara untuk mengetes koneksi antara komputer dengan server. Oke, lalu untuk selanjutnya, ini kan tadi masih jaringan menggunakan kabel. Nah, untuk yang wireless, di sini kita menggunakan atau menambahkan satu perangkat lagi atau dua perangkat. Di sini kita pergi ke NDevice. Kita ambil di sini laptop. Nah, sini kita contohkan 3 laptop saja ya. Oke. Lalu kita ambil access point-nya. Access point-nya itu di mana? Di network device. Baru ke sini wireless device. Lalu di sini kita cari ini APPT atau AP itu singkatan dari access point. Kita klik. Nah, kita letakkan di sini satu. Oke. Lalu untuk menghubungkannya, di sini kita menggunakan kabel straight through.
Kita dari sini kita pakai aja ini fast Ethernet 0/4. Di sini kita buat port 0-nya. Nah, di sini kenapa kita pakai kabel straight through seperti yang sudah saya infokan tadi atau saya beritahu tadi. Di sini kan kita ingin menghubungkan access point ke switch. Sudah pasti itu perangkat yang berbeda. Nah, itulah kenapa alasannya kita menggunakan di sini kabel yang straight through, bukan yang ini crossover. Nah, selagi menunggu ini prosesnya menghubungkan, nah sini sudah selesai, berarti sudah terhubung antara switch dan access point. Lalu langkah selanjutnya seharusnya kita menghubungkan antara laptop dengan access point. Nah, sebelum itu kita kembali ke server 0 tadi. Nah, server 0, di sini kita pergi ke service. Lalu setelah dari service ke DHCP. Ini kita ingin membuat start IP address untuk si pelanggan itu. Di sini kita buat service 0. Nah, di sini kita start IP address-nya kita tetap menggunakan 192.168.1. Nah, di sini kita buat saja misalnya 10. Oke ya. Subnet max-nya tetap menggunakan defaultnya saja. Untuk maksimum number user ini kita batasin saja misalnya 10. Oke. Kita save. Nah, sini sudah berubah ya. Ini kenapa kita buat maksimum number of usernya 10? Ini untuk pembatasan si kliennya itu berapa yang bisa atau dapat mengakses si server 0 ini tadi. Nah, ini untuk apa? Kenapa kita harus setting di service DHCP? Untuk supaya si klien begitu terkoneksi dengan jaringan atau menggunakan jaringan wirelessnya, nah di sini nanti si klien akan langsung secara otomatis mendapatkan IP 192.168.1.10. Nah, 10 ini untuk klien atau user yang pertama kali terhubung ke servernya tadi. Lalu jika ada server kedua, server ketiga yang terhubung, nah itu akan mendapat IP yang sama tapi dengan IP akhirnya itu berbeda atau plus 1. Jadi 192.168.1.10, baru untuk user selanjutnya 11, 12 dan begitu seterusnya. Sampai jumlah maksimum usernya ini 10. Oke ya. Nah, ini setelah kita buat, kita close. Oke, sudah aman. Lalu kita pergi ke laptop. Di sini kita tekan laptopnya. Tekan. Nah, ini seperti ini tampilan laptop kita. Di sini kan masih menggunakan kabel LAN yang female-nya. Di sini kita harus merubah agar si laptop ini dapat menerima akses jaringan dari si wireless tersebut. Bagaimana caranya? Oke. Nah, di sini pertama kita harus mematikan laptopnya dulu. Ini kan ada nih seperti lampu warna kuning. Nah, ini harus kita tekan tombol di atasnya untuk mematikan laptopnya. Oke, sudah mati. Nah, pada bagian port ini kita tekan, baru kita drag saja. Drag ke sini. Oke, sudah. Lalu setelah itu, di sini sudah ada pilihan untuk port wirelessnya. Langsung kita drag saja, kita letakkan di sini ya. Oke, setelah terpasang di sini, hidupkan kembali laptopnya. Jangan sampai tidak dihidupkan. Kita hidupkan kembali. Oke, baru kita close. Nah, ini sudah ada jaringan seperti garis putus-putus. Ini menandakan bahwasanya si laptop 0 ini sudah dapat mengakses jaringan wireless yang dikeluarkan oleh si access point ini. Nah, itu juga yang harus kita lakukan untuk 2 laptop seterusnya. Sampai nanti ada jumlah user atau jumlah perangkat yang dapat mengakses access point ini sebanyak 10 perangkat. Di sini kita contohkan ada 3 perangkat dengan nama laptop 0, laptop 1, dan laptop 2. Nah, kita buat kembali. Laptop 1 ditekan.
matikan dulu apanya, si laptopnya. Ini portnya ini kita drag ke sini, lalu kita masukkan port untuk WiFi, lalu kita hidupkan kembali. Oke, begitu juga dengan laptop yang kedua. Oke, sudah terhubung ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetes bahwasannya memang benar ini sudah dapat terhubung, si laptop sudah dapat terhubung ke access point dan dapat mengakses si server ini tadi? Caranya, cara yang pertama seperti yang tadi, kita menggunakan ping. Kita klik laptop, configuration desktop. Nah, seharusnya karena kita sudah tadi menyeting alamat IP address di server tadi untuk yang dapat digunakan user ini dari access point, seharusnya itu sudah ada langsung IP address-nya. Nah, ini IP address-nya di sini statusnya DHCP atau terisi secara otomatis. Secara otomatis dari mana? Secara otomatis dari si server ini yang sudah kita setting sebelumnya tadi. Tadi kan kita setting menggunakan 192.168.110 kan, benar ya? Nah, dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, berarti sudah benar ya. Kita close, kita coba dengan ini. Laptop satunya lagi. Pergi ke desktop, IP configuration. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini user atau klien kedua yang terhubung ke access point dengan menggunakan IP si server di sini tadi, IP-nya secara otomatis akan berubah atau plus 1 dari user sebelumnya. Ini 192.168.111 dengan menggunakan subnet masknya secara default. Oke, berarti sudah benar-benar terhubung. Caranya, salah satu caranya untuk mengetes jaringannya apakah sudah terkoneksi, sini. Add simple PDU, menggunakan simple PDU untuk secara mudah ya. Ini kita tes dari laptop 0, kita ke server 0. Nah, statusnya successful, pencarian dari laptop. Oke, kita tes lagi dari laptop 2 ke server 0. Sukses ya. Oke. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, salah pengucapan sewaktu saya menjelaskan, mohon dimaklumi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Amin.